Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Masih greget kah? Atau udah lemah sahwat nih mental kalian gitu kan? Nah, dengan rekondisi keadaan sektor kripto yang masih diombang-ambing, naik dikit, banting lagi, naik dikit, banting lagi. Pergerakannya kan seperti itu untuk saat ini ya kan? Nah, apakah mentalitas kalian masih aman? Semoga masih aman ya. Nikmati permainan dalam sektor kripto teman-teman ya. Jangan diambil pusing. Oke, kalau kalian masukkan uang kalian ke dalam koin yang menurut kalian berpotensi untuk mengalami kenaikan, saya kira pasti bisa recover ya. Dan sebelum kita lanjut teman-teman ya, tetap secangkir kopi dong ya kan, harus selalu ada lah buat menemani kesempatan kali ini. Atau mungkin kalian ingin nyerang yang seger-seger ya, bisa secangkir es ya kan, es apa ya? Es alpukat, es susu ya kan, atau es teh kayak gitu ya, bebas teman-teman ya, atau es teler. Oke, terserah kalian. Yang penting ada minumannya gitu kan. Oke, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya. Dari segi Fear and Greed Index bisa kalian lihat sendiri lah, masih dalam kondisi fear, ketakutan gitu kan. Nah, indeks parameter Alsatian juga masih sama, ya kan, di bawah persentase yang kita harapkan. Nah, harapan dari kita kan kalau kita udah melihat persentasenya altcoin session ini masuk dalam ranah skala abu-abu, maka kita udah melihat nih running star, mesin udah mulai dinyalakan untuk masuk ke mana? Skala biru tua gitu kan. Nah, itu akan terjadi yang namanya alt session. Ya, kita masih melihat juga lah, kita pantau juga dari Bitcoin dominance, dari sentimen market, dari news ya, berita-berita yang ada di luar itu belum mendukung. Oke, seperti itu. Nah, kali ini teman-teman ya, ada sedikit informasi ya kan. Kita aminkan terlebih dahulu, kita aminkan terlebih dahulu. Bahkan di sini yang punya sedikit nilai koinnya bakal kecipratan nikmat. Oke, kita bahas tentang SRP. Nah, jadi di sini teman-teman ya, prediksi harga SRP yang berani. Oke, ini berani banget untuk memprediksikan price-nya SRP sampai segila ini gitu kan. Nah, pakar mengatakan 20.000 SRP itu mungkin bernilai 190 juta di masa depan. Ya, di masa depan. Makanya beberapa hari yang lalu saya sempat bilang nih teman-teman ya, beli lupakan. Dalam tanda kutip saya kan bilang ya minimal $10 gitu kan, minimal ya kan. Nah, semisal kita beli $10 dengan nilai price $10 itu berapa ya, 200.000 sekian atau berapa aku lupa teman-teman ya. Beli SRP dengan price harga saat ini kan itu masih lumayan lah ya, dapat sekitar 4 atau 3 koin gitu kan, dengan price-nya di area $2 gitu kan. Nah, itu teman-teman ya, untuk long termnya itu sebenarnya udah lebih dari cukup. Oke, $10 itu udah lebih dari cukup. Oke, untuk jangka panjangnya. Maka beli lupakan. Siapa tahu nih teman-teman ya, saat kita membutuhkan entah nanti di tahun 2028, tahun 2030 dan seterusnya, kita tiba-tiba inget nih, oh saya pernah beli SRP, coba cek, oh harganya tinggi, mantap jiwa bukan? Tapi ya ini bukan saran kalian harus beli, enggak. Kalian harus tetap disclaimer ya. Kalian harus tetap disclaimer. Nah, dimana kalau kita lihat teman-teman ya, analis SRP ternama ya, itu memprediksikan tentang price harga SRP di masa mendatang. Nah, dalam cuitannya baru-baru ini, Egrot menyatakan bahwa suatu hari nanti masa depan kepemilikan sebesar 20 XRP 20.000 ya, dapat bernilai 190 juta. Perlu dicatat, portofolio 20.000 SRP saat ini hanya bernilai sekitar 43,400 ya, 43.400 dolar. Ini cukup tinggi sebenarnya untuk price harganya ya. Makanya di sini kita nggak mulu-mulu lah ya, harus memiliki banyak. Punya 10 SRP aja kalau semisal harga prediksinya bisa segila itu, wah, pensiun dini udah kita bro ya. Bagaimana prediksi harga BOL muncul? Nah, prediksi berani Egrot muncul di tengah berita bahwa strategi sebelumnya, MicroStrategy, raksasa intelijen bisnis yang dipimpin oleh Michael Saylor, telah membeli tambahan 20.356 Bitcoin senilai 1,99 miliar dolar. Nah,
Di sini ya kan, dengan perbandingan tersebut, Egrat mengumumkan bahwa seperti halnya 20.000 Bitcoin saat ini yang bernilai 1,99 miliar dolar, harga SRP dapat meningkat secara signifikan, berpotensi menyamai kesuksesan di Bitcoin di masa lalu. Nah, sebenarnya gini, kalau saya salah menyampaikan, mohon dikoreksi teman-teman ya. Perbedaan antara Bitcoin dan SRP itu udah sangat mencolok ya. SRP itu diciptakan itu untuk merangkul sektor perbankan, ya kan? Untuk merangkul nih, menjadikan kawan gitu kan, sektor perbankan dijadikan kawan. Nah, itulah tujuan daripada XRP. Sedangkan Bitcoin ya kan, kalau nggak salah ya dia untuk apa? Memusuhi gitu kan, memusuhi. Ya sih gitu ya. Ya kalau saya salah menyampaikan sesuatu, mohon diluruskan gitu teman-teman ya. Nah, tujuan daripada SRP itu kan untuk melayani, ya diciptakannya untuk dibuat sebagai sarana pembayaran lintas batas. Nah, sempat diprediksi juga nih untuk SRP, jikalau SRP itu bisa menguasai 1% saja dari transaksinya SWIFT, maka lonjakan harga daripada SRP itu nggak main-main. Seperti itu teman-teman ya. Bahkan di sini udah ada beberapa sektor perbankan yang menggunakan SRP lah ya untuk transaksi kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi ya kita lihat saja potensi perkembangan daripada SRP di masa depannya. Nah, di sini bukan saran investasi ya, bukan saran untuk kalian membeli, enggak, tapi kalian harus tetap disclaimer. Oke, harus tetap disclaimer. Kalau ditanya SRP masih oke bang, kalau menurut saya masih gitu kan. Tapi kalian harus tetap disclaimer. Nah, di sini sementara beberapa pihak menganggap sebagai hipotetis, pihak lain bahkan berpendapat bahwa harga 10.000 dolar dapat dianggap konversatif dalam skema besar. Namun klaim tersebut tidak lupa dari kritik. Nah, anggota komunitas bereaksi menyarankan garis waktu. Nah, di mana seperti yang diharapkan cuitan Egrat menarik perhatian besar dari anggota komunitas. Ayolah kawan, itu akan menjadi 9,5 ribu dolar per XRP. Apakah itu tidak terlalu banyak? Komentar pengguna X Payment Sum ya, Payment Sum. Nah, secara logika ini terlalu over. Ini terlalu banyak untuk price daripada SRP dengan supply yang masih banyak gitu kan. Nah, seperti yang saya bilang, kita punya 4 XRP aja dengan price semisal 9.500 gitu kan. Itu kita udah jadi jutawan, bro. Gitu loh ya, kita udah jadi jutawan baru dengan 4 XRP. Ya bisa dikatakan selama kita kerja 2 tahun di perusahaan, selama kita kerja 4 tahun di perusahaan, belum tentu kita mendapatkan dengan jumlah ini gitu loh ya. Tapi secara logika, kalau kita bermain dari supply and demand, market cap, circulating supply, ini nggak masuk akal. Ya, berarti market cap-nya nanti akan menggeser daripada market cap Bitcoin, dan di sini SRP di atas, Bitcoin mungkin nomor 2 gitu kan. Nah, secara logika nggak masuk akal. Tapi dengan seiring adanya mekanisme deflasi yang sangat kecil di XRP, ya mungkin di masa depan bisa lah ya dia naik price-nya, harganya naik. Ya tergantung nanti. Ya, kita nggak mulu-mulu SRP harus ke mana? Ribuan dolar gitu kan. Cukup 5 sampai 10, syukur-syukur sampai 20 dolar itu udah lebih dari cukup. Ya, seperti itu, dan semoga saja ya kita bisa melihat price prediction untuk SRP bisa grow up jauh lebih mantap jiwa. Ya kita lihat saja nanti perkembangan antara SEC melawan Ripple gitu kan. Dan informasi yang beredar teman-teman ya, rumornya SEC itu ngebebasin ya kan tuntutan terhadap Gemini gitu kan ya, salah satu exchange yang cukup besar juga ya, setelah dia membebaskan tuntutan terhadap Coinbase. Informasi berikutnya Gemini juga dibebaskan, apakah nanti Ripple ini juga akan dibebaskan gitu ya, semoga saja. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat, kurangi sampah, dan salam cuan.